شكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله ومسلمين ومسلمات rahimani wa rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwal manazil akhirah." Faman najahu faman ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu faman ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di perjalanan negeri akhirat. Maka siapa yang selamat padanya, perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Namun siapa yang tidak selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdal minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kita, kuburan itu hanyalah satu tempat persinggahan dan dia adalah pintu gerbang di perjalanan negeri akhirat. Dan kita tidak mengetahui, kita tidak bisa memastikan apakah seseorang itu selamat di kuburannya ataukah mendapatkan azab. Karena itu termasuk hal yang lain, kita tidak dapat mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Maka dari itu, kalau ada orang yang wafat, tidak bisa kita memastikan bahwa dia adalah al-marhum. Al-marhum artinya orang yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa pula kita mengatakan dia telah beristirahat dalam damai. Dari mana kita tahu dia sedang beristirahat atau dia sedang dirahmati? Kalau dia orang yang beriman, kita nggak bisa memastikan apakah imannya dan amal-amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apalagi dia termasuk orang-orang yang tidak beriman, maka orang yang tidak beriman telah menanti azab yang pedih terhadap mereka. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, siapa yang selamat di kuburan, perjalanan berikutnya akan mudah. Jadi kuburan adalah penentuan. Kalau seseorang selamat, perjalanan berikutnya semakin mudah, dan dia pasti termasuk penghuni surga. Namun kata Nabi SAW dalam hadis ini, kalau dia tidak selamat, perjalanan berikutnya semakin berat. Akan tetapi jemaah sekalian, maksud dia tidak selamat dan perjalanan berikutnya semakin berat adalah untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang masih punya keimanan, walaupun dia mendapatkan azab di kubur, maka mungkin saja dengan sebab itu azabnya sudah diselesaikan, sehingga perjalanan berikutnya baginya akan menjadi mudah.
di hari kebangkitan di padang mahsyar. Dan itulah akhir daripada azab, sehingga dia tidak lagi dimasukkan ke neraka. Atau dia juga masih mungkin dimasukkan ke neraka, tapi selama dia masih beriman, bukan orang yang kafir kepada Allah, maka suatu hari dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini rincian keadaan manusia yang mendapatkan azab kubur. Yang tidak mungkin selamat setelah mendapatkan azab kubur adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka jemaah sekalian, kuburan adalah penentu selamat atau tidaknya seseorang di perjalanan berikutnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa saja sebab-sebab atau dosa-dosa yang mengakibatkan seseorang mendapatkan azab kubur. Insyaallah taala kita akan meringkas pembahasan 15 dosa, yaitu dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah dan kufur kepadanya. Inilah dosa terbesar, dosa yang membatalkan keislaman. Berbuat syirik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyebutkan azab kubur bagi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimun fi dhamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Andaikan engkau bisa melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan dan kematian. Orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Sebagaimana juga di surat Luqman ayat 13, Allah mengingatkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian lanjutan surat Al-An'am ayat 93. Apalagi disebutkan drastis banget. Wal malaikatu basitu aydihim. Dan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang yang zalim tersebut, seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi ayatihi tastakbirun. Pada hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan karena kalian telah berbicara atas Allah tanpa dasar kebenaran, tanpa dasar ilmu, dan karena kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah menceritakan tentang kematian orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dan hari itu juga malaikat berkata kepada mereka, hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, wa fi hadza dalilun ala azabil barzakh wa na'imihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil adanya azab di alam barzakh, begitu pula kenikmatannya. Fa innal khitab wal azab al muwajjah ilaihim
innama huwa indal ihtidhar wa qubailil maut wa ba'dahu. Karena pembicaraan dan azab yang ditujukan kepada mereka adalah saat kematian dan menjelang mati dan setelahnya, setelah mati. Jadi ulama ahli tafsir menjelaskan di dalam ayat ini terkandung dalil adanya azab kubur. Sebab malaikat berkata kepada mereka, hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan, yaitu azab menjelang mati, saat mati, dan setelah mati. Setelah mati yaitu saat mereka telah dimasukkan ke dalam kubur. Dan secara khusus ayat ini mengingatkan dua dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, berbicara atas Allah tanpa hak, tanpa dasar kebenaran, tanpa ilmu. Contoh, orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga, Trinitas, atau Allah memiliki anak. Ini contoh ucapan tentang Allah yang syirik dan kufur. Maka Allah ingatkan, ini penyebab seseorang mendapatkan azab kubur. Jadi jemaah sekalian, hati-hati berbicara tentang Allah tanpa dasar kebenaran, tanpa ilmu, tanpa dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah, dan kalian mendustakan atau menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Menyombongkan diri itu maknanya menolak, menentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang yang mengatakan ajaran Islam ini sudah tidak relevan, hanya cocok di zaman dulu. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu hanya syariat yang dulu dan sudah dirubah, tidak. Atau dia mengatakan ada ajaran Islam yang hanya cocok di Arab, di daerah saya, di negeri saya enggak cocok lagi. Kenapa? Bertentangan dengan undang-undang di daerah saya, bertentangan dengan hukum adat, bertentangan dengan kearifan lokal. Dia menolak satu ajaran syariat dengan berbagai macam alasan tersebut. Ini yang dimaksud dengan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk kekufuran. Menolak salah satu ajaran syariat adalah termasuk kekufuran. Tentang Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa Jadi ayat ini menyebutkan dua azab. Yang pertama azab setiap hari, yang kedua azab di hari kiamat.
Maka kita pun tahu dengan jelas, sebagaimana juga dijelaskan para ulama ahli tafsir, maksud azab setiap hari yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya adalah azab kubur. Padahal jemaah sekalian, Fir'aun dan bala tentaranya itu enggak dikubur. Mereka ditelan lautan, hilang di lautan, enggak dikubur. Mungkin dimakan ikan, mungkin berada di dasar laut, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Makanya disebut azab kubur, bukan bermakna kalau enggak dikubur enggak dapat azab kubur, tapi maknanya adalah azab di alam barzakh. Walaupun dia enggak dikubur, hanya saja disebut azab kubur karena kebanyakan manusia dikuburkan. Begitu pula dalam hadis yang menjelaskan tentang perjalanan ruh orang musyrik dan orang kafir, yang diriwayatkan oleh dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dari jasadnya, maka para malaikat membawanya ke langit. Fayas'aduna biha, mereka pun naik dengan membawa ruhnya. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka bertanya, siapakah gerangan ruh yang buruk ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka pun menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka menyebut namanya yang paling buruk yang pernah dipanggilkan untuknya di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya tiba di depan pintu langit dunia, langit yang pertama. Fayustaftahu lahu, maka dimintakan izin untuknya agar pintu langit dibuka, agar dia bisa naik untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuftah lahu, namun pintu langit yang pertama tidak dibukakan untuknya. Jangankan pintu langit yang kedua sampai yang ketujuh, yang pertama pun tidak dibukakan untuknya. Allah tidak berkenan untuk berjumpa dengannya. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf ayat 40 tentang ruh yang tertolak di langit ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah catatan hambaku tersebut di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Maka jemaah sekalian, lalu apa yang diperlakukan untuknya setelah ditolak di langit? Fatutrahu ruhuhu tarhan,
ruhnya pun dilempar kembali ke bumi dengan satu lemparan. Tsumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Hajj ayat ke-31 tentang pelemparan ini. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, atau terbang di bawah angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Ternyata jemaah sekalian, maksud ayat ini, dia benar-benar dilempar dari depan langit yang pertama sampai ke bumi. Setelah sampai ke bumi, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya yang sudah ada di kuburannya. Wa ya'tihi malakani, barulah kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya, Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Karena dia bukan seorang muslim, dia orang yang telah kufur kepada Allah, dia pun tidak bisa menjawab Rabbku adalah Allah. Karena dulu di dunia dia tidak mentauhidkan Allah, dia pun tidak bisa menjawab agamaku adalah Islam. Walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam, kalau dia telah melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, Islamnya telah batal. Apalagi kalau memang dia tidak pernah masuk Islam, dia pun tidak bisa menjawab nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin fis sama an kadzab fa afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban minan nar. Terdengarlah penyeru dari langit, dia telah salah, maka hamparkan untuknya tikar dari neraka dan bukakan baginya pintu ke neraka. Maksudnya cuma diperlihatkan dan dihubungkan antara neraka dan kuburannya, belum masuk ke neraka, cuma dihubungkan antara neraka dan kuburannya. Fayatihi min harriha wasumumiha, maka datanglah ke kuburannya itu panasnya neraka dan racun-racunnya, panas yang beracun. Wa yudayyaku alaihi fi qabrihi, dan disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya beradu, tulang-tulang rusuknya saling menyilang. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat buruk, qabihul thiyabi, pakaiannya sangat jelek, muntinur rih, baunya sangat tidak enak. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, abashir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, rasakanlah hari yang menyusahkanmu ini. Inilah hari yang telah diperingatkan kepadamu dahulu. Fayaqul wa anta fabasyarakallahu bisyarr man antah, dia pun menjawab, semoga Allah timpakan keburukan juga kepadamu. Siapa kamu ini?
Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr. Wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan. Fayaqul, maka ia pun menjawab, ana amalukal khabith. Akulah amalan burukmu. Akulah dosa-dosamu. Inilah jemaah sekalian, follower sejati. Amalan kita sendiri. Kalau amalan kita baik, yang akan menemani di alam kubur adalah seseorang yang ditampakkan, dibuat rupanya menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian dia berkata, fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali engkau lambat dalam ketaatan kepada Allah, tapi cepat berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, maka semoga Allah timpakan keburukan kepadamu. Summa yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian Allah datangkan makhluk yang buta, tuli lagi bisu. Di tangannya ada sebuah gadah. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kata Nabi SAW, andai gadah itu digunakan untuk memukul sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Fayadribuhu hatta yasira turaban. Maka ternyata makhluk itu memukul dia dengan gadah tersebut sampai dia hancur berkeping-keping. Apakah selesai jemaah sekalian? Dia sudah hancur? Ternyata tidak. Summa yu'iduhu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia seperti sebelumnya. Fayadribuhu darbatan ukhra. Maka makhluk itu memukul lagi, pukulan yang kedua. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai' illa thaqalain. Maka dia pun berteriak dengan satu teriakan yang sangat keras, sampai semua makhluk yang ada di sekitarnya bisa mendengarkan teriakannya, kecuali manusia dan jin. Andai manusia dan jin bisa mendengarkan, tidak ada lagi yang berani mendatangi kuburan. Inilah jemaah sekalian, di antara hadis yang menceritakan azab untuk orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Inilah penyebab azab kubur yang pertama. Sampai kapan ini terjadi? Sampai hari kiamat. Allah mengabarkan azab Fir'aun setiap hari. Padahal Fir'aun telah mati ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu, kita nggak tahu pasti. Tapi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, dia dan bala tentaranya terus mendapatkan azab. Na'udzubillah. Tapi jemaah sekalian, di dalam lanjutan hadis orang yang diazab tadi, dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimi sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal kalau nanti hari kiamat mereka keluar dari kuburan, azab kuburnya berhenti. Tapi mereka minta kepada Allah, jangan ditegakkan hari kiamat, karena mereka tahu azab kubur ini lebih mending daripada azab yang telah menanti mereka, wal iyadzu billah. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa besar penyebab azab kubur yang kedua adalah kemunafikan. Kemunafikan juga bagian dari kekufuran, namun dia lebih khusus daripada kekufuran, yaitu mengaku-ngaku muslim tapi menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran ini dalam keadaan umat Islam kuat. Namun saat umat Islam lemah,
mereka pun menampakkan kekufuran mereka walaupun masih mengaku muslim. Inilah yang disebut kemunafikan. Yang dimaksud kemunafikan di sini adalah an-nifaq al-akbar, kemunafikan besar. Bukan kemunafikan kecil. Kemunafikan kecil adalah dosa besar, tapi tidak termasuk kekufuran, bukan pembatal keislaman. Yaitu seperti apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, apabila diberi amanah dia berkhianat, apabila berselisih dia berbuat curang. Ini termasuk sifat-sifat orang munafik. Namun ini bukan kemunafikan besar, melainkan an-nifaqul asghar, kemunafikan kecil. Yang kita bicarakan di sini adalah kemunafikan besar. Orang yang mengaku muslim, namun di hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Kenapa dia sembunyikan? Karena takut kepada umat Islam saat umat Islam kuat, dan dia tampakkan saat umat Islam lemah. Dan ada istilah lain terhadap orang munafik yang menampakkan kekufurannya, yaitu zindiq. Para ulama menyebut mereka adalah orang-orang zindiq. Siapa mereka? Orang munafik yang telah berani menampakkan kekufurannya walaupun dia masih mengaku sebagai muslim. Di KTP-nya masih tertulis beragama Islam. Maka Allah sebutkan azab terhadap mereka di surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di sekitar kalian, ini ucapan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan di sekitar kalian ada orang-orang Arab yang munafik, orang-orang Arab dusun yang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi. Begitu pula yang ada di kota Madinah, mereka yang memiliki kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kalian tidak mengetahui, tapi kami, kata Allah, mengetahui mereka. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui apa isi hati orang. Mereka mengaku muslim, maka Allah tegaskan mereka munafik. Kamu memang tidak tahu, tapi kami mengetahui apa hati mereka. Maka kata Allah, sanu'adzibuhum marrataini, kami akan mengazab mereka 2 kali. Thumma yuradduna ila adzabin azim, kemudian kelak mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Surat At-Taubah ayat 101. Jadi jemaah sekalian, disebutkan azab terhadap orang munafik dalam ayat ini 3 azab. Pertama kata Allah, kami akan azab mereka 2 kali. Ini 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Nah, pertanyaannya, 2 kali azab ini apa maksudnya? Maka Imam Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas, imam besar ahli tafsir dari generasi salaf, mereka mengatakan makna ayat ini ihdahuma fid dunya wal ukhra fi adzabil qabri wal ukhra hiya adzabul qabri. Maksud azab 2 kali kepada orang-orang munafik, yang pertama azab di dunia, yang kedua azab di kubur, baru yang ketiga azab akhirat. Jadi ayat ini jelas menerangkan kepada kita azab untuk orang munafik. Dan juga di dalam hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang
orang munafik dan orang kafir yang tidak bisa menjawab, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammal munafiqu awil kafiru fayuqalu lahu." Adapun orang munafik atau orang kafir, maka dikatakan kepadanya, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul?" Siapakah nabimu? Fayaqul, maka orang munafik atau orang kafir itu menjawab, "La adri, saya tidak tahu." "Kuntu aqul ma yaqulun nas." Aku hanya mengatakan dulu seperti yang dikatakan manusia. Maksudnya dia beragama hanya ikut-ikutan, tidak berdasarkan ilmu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, la daraita wala talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca, engkau tidak belajar. Wa yudrabu bimitrakin min hadidin darbatun fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih ghairu thaqalain. Maka dia pun dipukul dengan sebuah gada besi, satu pukulan keras, sehingga dia berteriak dengan satu teriakan yang dapat didengarkan oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Jadi ini hadis yang berbicara tentang azab kubur orang munafik ataupun orang kafir. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah dengan kemunafikan. Kemunafikan itu contohnya banyak. Seperti orang-orang yang di hati mereka membenci salah satu ajaran syariat. Orang-orang yang di hati mereka membenci salah satu ajaran syariat, padahal dia mengaku muslim, tapi sikapnya sinis terhadap syariat. Ini contoh kemunafikan, dan ini pembatal keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Begitu pula termasuk kemunafikan orang yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir, bersikap loyal kepada orang-orang kafir, yaitu dia mencintai orang kafir, dia menjadikan mereka sebagai kawan dekatnya, atau menjadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaannya, atau mengangkatnya sebagai pejabat, atau mengangkatnya menjadi pemimpin. Itu maknanya bersikap loyal. Allah sebutkan azab orang-orang munafik karena sikap loyal mereka kepada orang kafir di surat An-Nisa ayat 138 139. Kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain daripada orang-orang yang beriman. Menjadikan orang kafir sebagai wali artinya menjadikan mereka sebagai teman dekat, sebagai orang yang dicintai, orang yang diserahkan padanya loyalitas, orang yang diangkat menjadi pemimpin, dan seterusnya. Kata Allah, kabarkan kepada orang-orang munafik itu
bagi mereka azab yang pedih karena telah menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Jadi ini dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan azab yang pedih, dan kata Allah mereka adalah orang-orang munafik, bukan orang-orang yang punya sikap toleransi, bukan. Itu bukan sebuah toleransi yang dibenarkan oleh syariat. Toleransi itu adalah kita tidak menzolimi orang-orang kafir, bukan bersikap loyal kepada mereka. Karena bersikap loyal kepada mereka, kata Allah, pelakunya adalah orang munafik yang akan mendapatkan azab yang pedih. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk kemunafikan orang yang menganggap hukum-hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, lebih cocok di satu negeri daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada ajaran yang Allah turunkan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, engkau akan melihat orang-orang munafik berpaling darimu dengan sekuat-kuatnya keberpalingan. Jadi ini contoh-contoh kemunafikan. Ini 3 contoh. Pertama, membenci salah satu ajaran syariat. Yang kedua, bersikap loyal kepada orang kafir. Yang ketiga, menolak hukum-hukum syariat Allah dan Rasulnya, dan menganggap ada yang lebih baik daripada syariat Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah penyebab manusia mendapatkan azab kubur. Kita masuk yang ketiga. Termasuk penyebab azab kubur adalah berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berpaling di sini adalah dia enggak mau peduli walaupun dia enggak memusuhi. Dia enggak mau peduli walaupun dia tidak memusuhi. Tidak mau peduli maksudnya gimana? Enggak ada sedikit pun keinginannya untuk belajar, apalagi mengamalkan dan membela syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi dia enggak memusuhi, dia cuek saja. Dia bersikap netral terhadap ajaran syariat. Maka ini termasuk penyebab seorang hamba mendapatkan azab kubur yang Allah sebutkan di surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, pengajaranku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini, dan kami akan kumpulkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku bisa melihat? Qala, maka Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu pun melupakannya, begitu pula hari ini kamu dilupakan. Jadi dia berpaling dari ayat-ayat Allah meskipun dia tidak memusuhi, seakan dia bersikap netral. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang yang bersikap seperti ini dia akan mendapatkan 2 azab. Yang pertama, kehidupan yang sempit.
Yang kedua, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jemaah sekalian, apa makna kehidupan yang sempit di sini? Dari Abu Sa'id, beliau menafsirkan yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Maksudnya adalah kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Karena jemaah sekalian, ini juga sebenarnya termasuk kekufuran. Kalau dia sama sekali nggak mau belajar agama, sama sekali, dan tentu dia nggak akan bisa mengamalkan. Kalau seseorang tidak belajar tauhid dan tidak mengamalkan tauhid, bagaimana bisa dia menjadi seorang muslim? Dia nggak tahu sedikit pun bagaimana solat, dia nggak solat, bagaimana dia bisa dikatakan seorang muslim? Maka makna akan disempitkan kehidupannya adalah kehidupannya di alam kubur, yaitu kuburannya disempitkan. Ini juga dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, wa fussiratil ma'isyah ad-danku bi'adzabil qabri wa annahu yudayyaku alaihi qabruhu. Ditafsirkan makna kehidupan yang sempit itu adalah azab kubur, yaitu disempitkan kuburannya atasnya. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kita peduli terhadap syariat dengan cara apa? Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Berikutnya, yang keempat dan kelima disebutkan dalam satu lafaz hadis, menolak Al-Quran setelah mempelajarinya dan tidur dari solat. Maksudnya meninggalkan solat dengan cara tidur ataupun dengan cara yang lain. Bukan ketiduran tapi sengaja tidur. Adapun orang yang ketiduran tanpa sengaja, kemudian dia mengqadha setelah dia bangun, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau lupa, maka hendaklah dia qadha kapan saja dia ingat. Jadi ini enggak berdosa. Yang dimaksud di sini orang yang sengaja tidur tidak mau salat. Jadi ini yang keempat dan kelima disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Innahu atani lailata atiyani wa innahu mubta'atsani." Sesungguhnya tadi malam datang kepadaku dua malaikat. Jemaah sekalian, ini hadis yang panjang. Permasalahan-permasalahan berikutnya adalah lanjutan daripada hadis ini. Nabi SAW menceritakan telah datang kepada beliau dua malaikat dan membangunkan beliau. Wa innahuma qala li intalik. Lalu keduanya berkata kepadaku, berangkatlah. Wa inni intalaqtu ma'ahuma. Aku pun berangkat bersama mereka berdua. Wa inna ataina ala rajulin muttaji wa idza akhar qaimun alaihi bisakhratin. Kami pun mendatangi seseorang yang sedang berbaring dan ada orang lain berdiri di dekatnya memegang sebuah batu. Jadi hadis ini berbicara tentang macam-macam azab kubur. Ini yang pertama. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi fayathlagu ra'sahu. Maka orang yang berdiri memegang batu itu memukulkan batu itu sampai memecahkan kepala orang yang sedang berbaring. Kepalanya dipukul dengan batu dan pecah kepalanya. Fayatadahdahu al-hajar hahuna. Maka
batu itu pun menggelinding ke sana. Fayatba'ul hajar, orang yang memukul itu pun mengejar batu tersebut, fayakhudhuhu, lalu mengambil kembali. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Maka belum sampai dia balik ke orang yang kepalanya dihancurkan tadi, sampai kepalanya itu sudah kembali seperti semula. Tidaklah dia kembali kepada orang tersebut kecuali sampai kepalanya sudah kembali seperti semula, sudah normal lagi kepalanya. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Kemudian dia pun melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Kepalanya dipukul dengan batu tersebut, hancur lagi, batunya menggelinding, dia kejar lagi batunya, belum sampai dia kembali ke orang tersebut, kepalanya sudah kembali lagi seperti semula. Kemudian dia pukul lagi. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma, aku pun bertanya kepada dua malaikat, subhanallah, ma hadzani? Subhanallah, siapa dua orang ini yang memukul dan yang dipukul? Maka di akhir hadis malaikat pun menjawab, amma rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslagu ra'suhu bil hajar. Adapun orang yang pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dihancurkan dengan batu, fa innahu rajul ya'khudhu bil Qur'an. Wa fi riwayatin rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fayarfuduhu. Maka dia adalah orang yang telah mengambil Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, Allah mengajarkan kepadanya Al-Quran, namun kemudian dia menolak Al-Quran itu. Wa yanamu anis salatil maktubah, dan dia sengaja tidur, tidak melakukan solat wajib. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia terus diazab seperti itu sampai hari kiamat. Inilah jemaah sekalian, hadis yang berbicara tentang orang yang menolak Al-Quran setelah dia mengetahui Al-Quran itu dan sengaja tidur, tidak melakukan solat. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala mengatakan, ju'ilatil uquba fi ra'si hadhihi nawamah anis salati wan naumu maudi'uhu ra's. Kenapa hukuman ditimpakan di kepala orang yang tidur sengaja tidak solat? Karena tidur itu tempatnya di kepala. Maksudnya kalau dia tidur, kesadarannya hilang. Kesadaran itu kan di kepala. Maka yang diazab adalah kepalanya dihancurkan. Sedangkan Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala mengatakan, rafdul Quran ba'da hifdhihi jinayatun azimah. Menolak Al-Quran setelah menghafalnya atau mengetahuinya adalah sebuah dosa besar. Li'annahu yuhimu annahu ra'a fihi ma yujibu rafdahu. Karena itu seakan-akan dia ingin menyampaikan kepada orang lain, di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang telah dia saksikan, yang telah dia lihat, yang mengharuskan dia menolak Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, orang yang menolak hukum syariat padahal dia tahu ilmunya, ini lebih berat hukumannya. Kenapa? Karena pengaruh buruknya. Nanti orang akan mengatakan dia saja berilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya. Berarti memang itu bukan ilmu, itu sesuatu yang bermasalah. Seakan-akan itu yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Falamma rafada asyrafal asya wa huwa al-Qur'an uqiba fi asyrafi a'dha'ihi wa huwa ra'su. Lalu kata Ibnu Hubairah, ketika dia menolak sesuatu yang paling mulia yaitu Al-Quran, maka dia pun dihukum
pada anggota tubuhnya yang paling mulia, yaitu kepalanya. Jadi ini penjelasan ulama kenapa yang dihukum kepalanya. Karena dia menolak Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan yang paling mulia, maka yang dihukum di anggota tubuhnya adalah yang paling mulia, yaitu kepalanya. Dan jemaah sekalian, makna menolak Al-Quran bukan sekedar tidak mengamalkannya, bukan sekedar tidak mengamalkannya, tapi menolak Al-Quran adalah menolak mengimaninya atau meyakininya sebagai bagian dari ajaran syariat atau ajaran Allah atau ajaran yang harus diamalkan. Dan ini juga termasuk kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan Al-Quran itu belum tentu kekufuran. Tergantung apa yang tidak dia amalkan. Tergantung apa yang tidak dia amalkan. Kalau yang tidak dia amalkan adalah tauhid, maka itu adalah kekufuran. Kalau yang tidak dia amalkan adalah solat, maka itu adalah kekufuran. Kalau yang tidak dia amalkan adalah zakat, puasa, dan haji, maka itu adalah dosa besar. Namun tidak sampai tingkat kekufuran. Tapi kalau dia menolak syariat zakat, syariat haji, syariat puasa, dia mengatakan misalkan puasa bukan syariat Islam, atau puasa sudah tidak pas di zaman sekarang, maka ini namanya penolakan. Walaupun dia puasa, dia tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedakan antara dua hal ini, antara menolak dan tidak mengamalkan. Tidak mengamalkan belum tentu dia menolak. Ada orang yang enggak puasa, tapi dia masih yakin ini syariat Allah, dan dia yakin dia berdosa. Namun ada orang yang tidak puasa karena memang dia menolak syariat puasa. Dia tidak percaya dengan syariat puasa, atau dia menolak mengakui syariat puasa. Walaupun dia puasa, maka itu tetap membatalkan keislamannya. Begitu pula jemaah sekalian, tidak mengamalkan, apabila yang tidak mengamalkan adalah apabila yang tidak diamalkan itu adalah yang hukumnya sunnah, tentu tidaklah berdosa. Tentu tidaklah berdosa. Jadi bedakan antara menolak dan tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan masih bisa dirinci. Ada yang sampai tingkat kekufuran, ada yang dosa besar, ada yang tidak berdosa, cuma dia tidak mendapatkan keutamaan. Jadi makna menolak Al-Quran, dia tidak mengimaninya, menentang atau mendustakannya. Begitu pula jemaah sekalian, makna orang yang sengaja tidur tidak sholat, tentu maknanya bukan pembatasan. Dia tinggalkan sholat karena tidur, ya sama saja. Dia tinggalkan sholat karena pergi main-main, pergi ngopi-ngopi dan lain-lain, sama saja. Dan ini juga termasuk kekufuran. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Dosa penyebab azab kubur yang keenam adalah berdusta atau ikut menyebarkan kedustaan, ikut menyebarkan hoax, walaupun bukan dia yang membuat hoax tersebut. Sebagaimana dalam lanjutan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu." Kami pun berangkat
yaitu Rasulullah SAW bersama dua malaikat yang membawa beliau. Kami mendatangi orang yang terlentak, yang sedang tidur terlentang di atas tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun alaihi biqallubin min hadid, dan di sampingnya ada orang berdiri memegang sebuah kait besi, sebuah pisau dalam bentuk kait. Wa idza huwa ya'ti ahada syiqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Kemudian orang itu mendatangi salah satu sisi bagian wajahnya, lalu memotong wajahnya sampai ke tengkuknya dengan kait besi tersebut. Dia merobek wajahnya dengan kait besi tersebut sampai ke tengkuknya. Wa min kharahu ila qafahu, juga merobek hidungnya sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila qafahu, juga merobek matanya sampai ke tengkuknya dengan menggunakan pisau yang berbentuk kait besi tersebut. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian, "Tsumma yatahawwal ilal janibil akhar." Lalu dia berpindah ke sisi wajahnya yang sebelahnya. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, maka dia pun melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Jadi kalau tadi yang kanan, dia robek wajahnya dari arah kanan sampai ke tengkuknya, hidungnya dan matanya. Kemudian dia pindah, dia robek dari arah kirinya. Itu yang dia lakukan. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Fama yafrugu min dhalikal janib hatta yasiha dhalikal janib kama kana. Maka belum dia selesai merobek bagian sebelahnya, kecuali bagian yang sebelumnya telah kembali seperti semula, telah normal lagi. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Kemudian dia kembali lagi ke sisi yang pertama, lalu dia lakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma subhanallah ma hadzani. Aku pun berkata kepada kedua malaikat, subhanallah, ada apa mereka berdua ini? Kemudian di akhir hadis malaikat pun menjawab, wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Adapun orang yang engkau datangi yang dirobek mulutnya bersama dengan wajahnya sampai ke tengkuknya dan hidungnya sampai ke tengkuknya dan matanya sampai ke tengkuknya, fa innahu rajul yaqdu min baitihi fayakdzib al-kadzibah. Maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang keluar di waktu pagi dari rumahnya lalu membuat satu kedustaan, tablugul afaq, yang kedustaan itu mencapai berbagai penjuru. Jadi dia melakukan satu hoax kemudian dia sebarkan. Fayasna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka dia pun diazab seperti yang engkau lihat sampai hari kiamat. Inilah lafaz hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan azab orang yang berdusta dan ikut menyebarkan kedustaan. Karena disebutkan di hadis ini kedustaannya mencapai berbagai penjuru. Dan orang yang berdusta, orang yang menyebarkan dusta padahal dia sudah tahu itu dusta, maka dia sama sebagai pendusta. Bahkan orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia mengatakan setiap yang dia dengarkan. Setiap yang dia dengarkan dia sebarkan, maka dia adalah pendusta. Bagaimana lagi dengan orang yang sudah tahu bahwa itu adalah kedustaan kemudian dia sebarkan.
Jadi ini sangat berbahaya. Apalagi jemaah sekalian, kalau ini terkait dengan aib orang, tentu dosanya lebih besar lagi. Apalagi kalau karena dustanya itu memunculkan suatu ketidakstabilan di tengah-tengah masyarakat, seperti terjadinya kerusuhan gara-gara ada orang menyebarkan hoax, maka dosanya tentu akan semakin besar. Baik. Kemudian yang ketujuh, termasuk dosa besar yang akan mendapatkan azab kubur bagi pelakunya adalah zina. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, fantalaqna fa'ataina ala mithli tanur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kami pun berangkat, lalu kami mendatangi suatu tempat pembakaran yang seperti oven besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, a'lahu dayyikun wa asfalahu wasi' yuqadu tahtahu naran. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas, dan dibakar api dari arah bawahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza fihi laghatun wa aswatun. Maka di dalam tempat pembakaran itu terdengar suara hiruk pikuk dan suara-suara teriakan karena kesakitan. Qala fattala'na fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun melihat padanya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalam tempat pembakaran itu ada laki-laki dan perempuan yang bertelanjang, tidak menggunakan pakaian. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, maka tiba-tiba datang api dari arah bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab daw. Maka apabila api itu datang, mereka pun berteriak. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma, aku pun bertanya kepada dua malaikat, ma haula, siapa mereka itu? Di akhir hadis malaikat menjawab, wa ammar rijalu wan nisaul uratu alladzina fi mithli tanur fahumuz zunatu wazzawani. Adapun laki-laki dan wanita yang berada di satu tempat seperti oven pembakaran, maka mereka adalah para pezina laki-laki dan wanita. Ini adalah peringatan keras bahwa zina termasuk dosa besar. Bukan hanya azab neraka yang menanti, tapi sudah ada azab kubur yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang kedelapan, termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur adalah riba. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fantalaqna fa'ataina ala nahrin ahmar mithlad dam. Ahmar mithlad dam. Kami pun berangkat lagi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua malaikat yang membawa beliau. Maka kami mendatangi sebuah sungai merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan di sungai itu ada seseorang yang sedang berenang. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan di pinggir sungai itu ada seseorang yang telah mengumpulkan banyak batu di sisinya. Wa idza dzalika sabi yasbah ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarah fayafgharu lahu fahu fayulqimahu hajaran. Maka yang berenang di sungai itu, dia setelah berenang ke sana kemari, dia pun mendatangi orang yang ada di pinggir sungai yang telah mengumpulkan batu tersebut. Lalu orang itu menjejalkan batu-batu tersebut di mulutnya.
Orang itu menjejalkan batu-batu yang telah dia kumpulkan di mulut orang yang sedang berenang tersebut. Fayantaliqu yasbah thumma yarji ilaihi. Dia pun pergi berenang lagi, lalu kembali lagi ke orang itu. Kullama raja ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Maka setiap dia kembali kepada orang tersebut, orang itu pun membuka mulutnya dan menjejalkan batu-batu tersebut ke mulutnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma ma hadzani, aku pun bertanya kepada dua malaikat, siapa mereka berdua ini? Di akhir hadis malaikat pun menjawab, wa amma ar-rajulu alladhi ataita alaihi yasbah fin nahri wa yulqamul hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang kau datangi sedang berenang di sungai dan mulutnya dijejali bebatuan, maka dia adalah orang yang makan riba. Dulu di dunia dia makan riba, maka dikubur dia dipaksa memakan batu dan berenang di sungai merah seperti darah, wal iyadzu billah. Yang keberapa sekarang? 9. Termasuk dosa penyebab azab kubur yang ke-9 adalah sombong dan ujub. Ujub itu maknanya seseorang mengagumi dirinya sendiri. Dan sombong, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dan kalau dia menolak kebenaran, kesombongannya lebih parah. Kesombongannya lebih parah. Ini adalah dua sifat yang Allah benci karena bertentangan dengan penghambaan, bertentangan dengan ibadah. Ibadah itu kan merendah di hadapan Allah. Sedangkan kesombongan dan ujub itu bertentangan dengan sifat merendah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala." Ketika seseorang menyeret pakaiannya, yaitu membiarkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki, dan dia seorang laki-laki, dia lakukan itu minal khuyala karena sombong. Khusifa bihi, dia pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia pun digoncangkan di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdahu." Ketika seseorang berjalan dalam keadaan dia mengagumi potongan rambutnya dan dua pakaiannya yang dia kenakan. Idh khusifa bihil ardu fahuwa yatajaljalu fil ardi hatta taquma sa'ah. Maka dia pun ditenggelamkan ke dalam bumi, lalu dia digoncangkan di dalam bumi itu sampai hari kiamat. Tentang hadis ini jemaah sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, wa fi hadza wa ma qablahu wa ma ya'ti ba'dahu. Hadis ini, begitu pula hadis sebelumnya dan hadis setelahnya, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang orang yang sombong dan ujub ini. Dalilun ala tahrimil kibr wa tahrimil ijab. Pada hadis-hadis ini terdapat dalil atas haramnya sombong dan haramnya ujub. Wa annal insan yajibu alaihi an ya'rifa qadra nafsihi wa yanziluha manzilataha, dan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk mengetahui kadar dirinya
dan mendudukkan dirinya sesuai dengan kedudukannya. Artinya jangan dia menyombongkan diri dan jangan bersifat ujub. Karena hadis menerangkan tentang azab kubur orang yang sombong dan bersifat ujub. Dan penyebutan dalam hadis ini yaitu dia sombong dengan pakaiannya, dengan potongan rambutnya, itu hanya contoh. Itu hanya contoh. Di zaman sekarang macam-macam orang sombong dengan mobilnya, dengan ilmu bisnisnya dan lain-lain. Dan tentang kesombongan dengan ilmu bisnis ini pernah terjadi pada Qarun. Maka Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat ke-81 azab yang Allah timpakan kepada Qarun karena sombong dengan hartanya dan ilmu bisnisnya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia dan rumahnya bersama seluruh hartanya ke dalam bumi. Jadi maksud mereka ditenggelamkan ke dalam bumi itu sekaligus menjadi kuburannya dan azab bagi mereka, wal iyadu billah. Kemudian yang ke-10, termasuk dosa besar penyebab seseorang tertimpa azab kubur adalah tidak mau bayar hutang. Tidak mau bayar hutang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang seseorang yang wafat lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu, "A'alaihi dainun?" Apakah dia punya hutang? Maka para sahabat menjawab, "Dinarani." Dia masih punya hutang 2 dinar. Fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadah faatainahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi, enggak mau mensolatkan. Lalu ada seorang sahabat yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhuma itu bersedia membayarkan hutangnya. Kami pun, kata sahabat Jabir, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Qatadah mengatakan, "Ad-dinarani alayya Rasulullah." Aku yang akan menanggung 2 dinar tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhiqqal gharim wa bari'a minhumal mayyit." Apakah orang yang berhutang telah bisa dibebaskan dan mayit berlepas diri dari 2 dinar itu? Qala na'am, kata Abu Qatadah, iya, saya yang menjaminnya, saya yang akan bayar. Fasalla alaihi, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan orang tersebut. Tsumma qala ba'da dzalika biyaumin. Keesokan harinya Nabi SAW bertemu Abu Qatadah dan langsung menanyakan, "Ma fa'alat dinarani?" Bagaimana dengan 2 dinar? Sudah bayar belum? Faqal inna mata ams. Abu Qatadah beralasan, "Ya Rasulullah, belum, karena dia baru mati kemarin." Qala fa'ada ilaihi minal ghad. Besoknya ketemu lagi, maka Nabi SAW bertanya lagi, "Sudah bayar belum?" Faqal, maka Abu Qatadah menjawab, "Laqad qadaituhuma." Ya Rasulullah, sudah saya bayarkan 2 dinar tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an baradat alaihi jilduhu." Sekarang kulitnya barulah mendingin. Tadinya dia panas di alam kubur. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahaya besar hutang yang orangnya sengaja tidak mau bayar. Kemudian yang ke-11, termasuk dosa besar yang menyebabkan azab kubur adalah meratapi mayit. Meratapi mayit. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi." Sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan keluarganya atasnya.
Maksud tangisan di sini tangisan yang sampai teriak-teriak. Kalau cuma menangis biasa, maka itu tidak mengapa. Rasulullah SAW pun pernah menangis. Tapi kalau sampai teriak-teriak histeris, maka ini adalah dosa besar. Dalam riwayat Muslim, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit itu diazab di kuburannya karena dia diratapi. Maksud hadis ini jamaah sekalian, kata para ulama, karena dulu dia di dunia yang mengajari keluarganya untuk meratapi, sehingga dia mendapatkan azab kubur karena itu. Artinya kalau dulu di dunia dia sudah tahu mereka meratapi mayit dan dia melarang mereka, maka dia tidak akan mendapatkan azab kubur. Sebab Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi dia mendapatkan azab kubur, hakikatnya dia sedang menanggung dosa sendiri ketika dia diratapi, sebab dia yang mengajari mereka, atau dia tahu mereka melakukannya namun dia tidak ada usaha melarangnya. Yang ke-12, termasuk dosa besar penyebab azab kubur adalah membatalkan puasa Ramadan sebelum masuk waktu buka puasa tanpa ada uzur. Sebagaimana dalam hadis tentang perjalanan Nabi SAW bersama dua malaikat, tapi dalam riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bukan dalam riwayat Al-Bukhari. Namun hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nabi SAW menceritakan, "Tsumman talaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Kemudian kedua malaikat itu membawaku, maka tiba-tiba aku melihat satu kaum yang digantung, terikat di pergelangan kaki mereka. Jadi digantung secara terbalik, pergelangan kaki mereka terikat, dan mulut mereka dalam keadaan robek yang mengalirkan darah. Qultu man haula, aku pun bertanya, siapa mereka? Qala, malaikat menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum masuk waktu berbuka puasa. Jadi hati-hati, membatalkan puasa tanpa uzur sebelum masuk waktu berbuka adalah dosa yang sangat besar, yang terancam pelakunya mendapatkan azab kubur sebelum azab akhirat. Yang ke-13, wanita yang tidak mau menyusui bayinya. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, "Tsumman tuliqa bi fa idza ana binisa'in tanhisu sudiyahunna al-hayyat." Kemudian aku pun diberangkatkan lagi oleh dua malaikat tersebut, maka aku melihat para wanita yang digigit oleh ular payudara mereka digigit oleh ular. Faqultu ma balu haula, maka aku pun bertanya, kenapa mereka? Faqala, malaikat pun menjawab, haula illawati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anak mereka. Tentu yang dimaksud dengan hadis ini, dia melakukan itu tanpa ada uzur yang dibolehkan oleh syariat. Jadi ini termasuk dosa besar, ibu yang tidak mau menyusui bayinya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Yang keberapa sekarang? 14 dan 15 sekaligus disebutkan dalam satu hadis. Yang ke-14 dan ke-15 disebutkan dalam satu hadis, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan dan beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya
penghuni dua kubur ini sedang diazab, padahal mereka tidak diazab dalam sesuatu yang besar. Dalam sesuatu yang besar ini ada dua penafsiran yang paling masyhur. Yang pertama, bukan sesuatu yang sulit ditinggalkan. Yang kedua, mereka anggap dosa kecil padahal dosa besar. Lalu Nabi SAW menjelaskan, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Orang yang pertama tidak menjaga atau menutup dirinya dari percikan kencingnya. Wa kanal akhar yamshi bin namimah. Sedangkan yang kedua adalah orang yang suka menyebarkan namimah. Jadi yang ke-14 jamaah sekalian, masalah kencing, yaitu orang yang kencing, ini ada dua penafsiran ulama. Dia tidak menutup dari kencingnya. Pertama, dia tidak menutup auratnya. Sedangkan yang kedua, dia tidak menutup dari percikan kencingnya. Penafsiran yang kedua itu yang lebih tepat, walaupun yang pertama juga berdosa. Namun makna hadis adalah yang kedua. Jadi ketika dia kencing, dia nggak peduli percikan kencingnya itu kena kembali ke tubuhnya atau ke pakaiannya. Kemudian dia sholat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan bernajis. Ya, di sini letak mengapa ini adalah dosa besar, karena dia sholat menghadap Allah dalam keadaan dia bernajis. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini termasuk sebab terbanyak umat Islam mendapatkan azab kubur. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Jagalah kesucian kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur dengan sebab itu, yaitu azab kubur yang menimpa umat Islam maupun orang kafir. Kemudian yang ke-15, maknanya adalah menyakiti orang lain dengan lisannya. Hadis yang kita sebutkan tadi dengan namimah. Namun di hadis yang lain disebutkan lebih umum. Wa kanal akhar yu'dhin nas bilisanihi. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang kedua menyakiti manusia dengan lisannya. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal bauli." Dan tidaklah mereka berdua diazab kecuali karena ghibah dan kencing. Jadi di sini disebutkan 3 bentuk menyakiti manusia dengan lisan, atau 3 bentuk pelanggaran lisan. Yang pertama namimah, yang kedua menyakiti dengan lisan, yang ketiga ghibah. Artinya ini semuanya dosa lisan. Membuat orang terzolimi dengan lisan seseorang, maka ini penyebab orang itu mendapatkan azab kubur. Dan ini berlaku juga walaupun dia tidak ucapkan, tapi dia tulis di status medsosnya, ya sama saja, nggak ada bedanya. Dia menyakiti orang di status medsosnya, maka ini adalah penyebab dia mendapatkan azab kubur. Inilah jemaah sekalian secara singkat 15 dosa penyebab azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya. Dalam hadis, kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan kalian tidak akan beriman sebelum saling mencintai. Maksud dari saling mencintai ini, apakah termasuk saling mencintai dengan non-muslim atau hanya kepada muslim saja? Hanya kepada muslim saja. Adapun kepada non-muslim, kita dilarang menzolimi, bukan diperintahkan mencintai, tapi dilarang berbuat zolim kepada mereka. Di keluarga anak ada orang kafir dan berasal dari keluarga bapak.
Tiap Natal Bapak selalu mengajak kami berkunjung ke sana. Kalau ditolak, maka Bapak kami akan marah besar. Bagaimana menyikapinya? Dan jikalau kami datang ke sana tergolong orang kafir dan harus bersyahadat kembali, dan apakah kita juga akan kena azab Allah? Menyikapinya adalah menolak dengan tegas, tapi tetap santun. Tapi harus tegas menolak. Dan hendaklah kita lebih takut murka Allah daripada kemarahan orang tua kita. Murka Allah lebih pantas kita takuti. Karena ulama Islam seluruhnya sepakat menghadiri, membantu dan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, hukumnya haram. Sepakat seluruh ulama Islam dari seluruh mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini berlaku semua hari raya mereka, walaupun hanya karena suatu peristiwa dalam agama mereka, peristiwa sejarah. Apalagi kalau hari raya itu berdasarkan keyakinan kufur, yaitu meyakini Allah punya anak. Ini lebih parah lagi tentunya. Allah murka kepada mereka karena mereka mengatakan Allah punya anak, lalu mereka rayakan hari lahirnya. Apakah masuk akal lalu kemudian kita mengucapkan selamat? Nggak masuk akal. Karena mereka dalam ajaran agama kita sedang melakukan dosa terbesar. Jemaah sekalian, kalau ada orang minum khamar, pantaskah kita mengatakan kepadanya selamat menikmati? Enggak pantas. Yang seharusnya kita bilang kepadanya, tinggalkan khamar itu, bertobatlah. Nah sekarang yang mereka lakukan, mengatakan Allah punya anak, lalu mereka rayakan hari lahirnya, itu jauh lebih besar dosanya daripada minum khamar. Enggak masuk akal kalau kita mengucapkan selamat, apalagi ikut datang merayakan. Naudzubillah. Kecuali kita datang ke sana untuk memberi nasihat, ya nggak apa-apa, setelah itu pulang. Apakah itu sampai membatalkan keislaman? Jawabannya tergantung keridhaan hati. Kalau hati menyetujui kekufuran mereka, maka kufur. Sekedar menyetujui. Tapi kalau kita belum setuju, hati masih menolak, namun kita datang ke situ, maka ini adalah dosa besar, namun belum sampai tingkat kekufuran. Apakah boleh saya akhwat ikut bergabung berfoto dengan keluarga atau teman yang mana dari foto-foto itu mereka upload ke medsos ataupun status di WA? Tentu tidak boleh, karena memperlihatkan wanita kepada laki-laki lain tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, seperti untuk nazar, karena dia mau menikahi, maka tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan begitu pula sebaliknya. Bukankah Allah telah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Dan sebaliknya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, jagalah pandangan mereka dan pelihara kemaluan mereka. Ini baru dari sisi memandang. Belum kalau kita bicara tentang hukum membuat gambar bernyawa dengan foto. Memang ada khilaf ulama, tapi kalau kita mau berhati-hati, kita tinggalkan lebih selamat. Kita tinggalkan lebih selamat. Dan kalau kita pelajari literatur ulama kontemporer yang berbicara tentang hukum foto, apakah dia termasuk gambar bernyawa atau tidak, mayoritas ulama berpendapat itu gambar bernyawa. Mayoritas ulama berpendapat itu gambar bernyawa. Tidak dibolehkan kecuali karena darurat atau kebutuhan besar, seperti untuk KTP, untuk paspor dan lain-lain. Apakah bekerja kepada non-muslim termasuk munafik?
Ada dua bentuk pekerjaan. Yang pertama, kalau kita dihargai, dimuliakan dengan pekerjaan itu, tenaga ahli misalkan, maka tidak mengapa, hukumnya mubah. Yang kedua, kalau kita bekerja dalam bentuk melayani orang kafir, maka ini tidak boleh, ini termasuk loyalitas kepada mereka. Bagaimana bisa dia orang yang hina? Ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini menunjukkan Allah benci kepada mereka, sampai Allah menghukumi mereka sebagai seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk. Maka tidak pantas kita mencintai mereka atau melayani mereka, meninggikan derajat mereka. Jadi kalau bersifat melayani orang kafir, maka tidak dibolehkan. Bagaimana jika kita telah berbuat dosa lalu bertobat? Apakah kita masih diazab? Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa itu, asalkan tobatnya tobat yang sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Ibu saya telah meninggal, apakah jika saya memakai pakaian dari ibu, mengerjakan pekerjaan rumah seperti yang telah ibu ajarkan, menempati rumah yang telah diberi ibu, ibu saya mendapatkan pahala, apakah ibu akan merasakan pahala tersebut sejak di alam barzakh? Apakah yang saya sebutkan tadi termasuk amal jariah? Jawabannya ya. Bahkan jemaah sekalian, sebenarnya orang tua sekedar melahirkan kita ke dunia ini, atau ayah yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, pahala mengalir kepada orang tua. Hanya karena mereka melahirkan kita di dunia ini. Setiap anak melakukan kebaikan, pahalanya mengalir kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah penyebab keberadaan anak itu. Berarti adanya anak itu adalah hasil usaha dari orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pahala yang akan kita dapatkan, bahwa pahala yang kita akan dapatkan itu hanyalah dari hasil usaha kita. Pahala yang akan kita dapatkan hanyalah dari hasil usaha kita. Sedangkan anak dari hasil usaha orang tuanya. Tapi kalau seandainya orang tua yang mengajarinya, memfasilitasinya, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau anak berbuat dosa? Apakah dosa juga mengalir ke orang tuanya? Jawabannya tidak. Kok bisa? Pahalanya mengalir kalau anak berbuat kebaikan, tapi dosa nggak mengalir. Maka itulah kasih sayang Allah. Kecuali orang tua yang ngajari untuk berbuat dosa tersebut, barulah pahalanya dosanya mengalir. Sakit adalah salah satu pelebur dosa. Apakah juga mengurangi azab kubur? Iya, cuma kita nggak bisa memastikan. Saya sudah dapat azab ini, saya nggak dapat lagi azab kubur. Ya kita kan nggak bisa pastikan apakah sakit ini telah membayar semua dosa atau baru sebagian. Jadi ini nggak bisa kita pastikan. Namun secara umum, iya, musibah-musibah di dunia yang menimpa seorang muslim adalah penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Bagaimana dengan tobat untuk dosa zina sedangkan belum diberikan hukuman, yaitu hukuman Islam terhadapnya? Kalau dia bertobat, walaupun dia belum dihukum, belum dirajam misalkan,
Kalau dia sudah pernah menikah, hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Dan jadi pertanyaannya, kalau dia belum dihukum seperti itu, tapi dia sudah bertobat, apakah dosanya akan diampuni? Ya, dosanya akan diampuni. Tapi kalau dia dihukum, maka ampunannya lebih besar lagi. Ampunannya lebih besar lagi. Namun jemaah sekalian, dihukum itu kalau sudah sampai kasusnya di tangan hakim atau di tangan pemerintah. Nah sekarang, jika misalkan negara memberi hukuman kepada pezina, tapi kasusnya belum diketahui oleh pemerintah, bolehkah seseorang datang mengaku saya berzina minta dihukum? Jawabannya boleh. Tapi bolehkah juga dia diam-diam saja dan dia bertobat kepada Allah? Jawabannya juga boleh. Namun mana yang lebih afdal? Antum bisa lihat pembahasan ini di Syarah Riyadhus Shalihin bab taubat tentang wanita yang dihukum rajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, dua-duanya boleh. Dia bertobat saja tanpa minta dihukum. Ini kalau negaranya berhukum dengan syariat. Apalagi yang tidak berhukum dengan syariat itu. Yang kedua, kalau negara berhukum dengan syariat, dia juga boleh minta dihukum. Tapi mana yang lebih afdal? Kata beliau, tergantung orangnya. Kalau dia masih khawatir jika dia tidak dihukum akan terjerumus zina lagi, lebih baik dia datang mengaku dan minta dihukum. Tapi kalau dia sudah benar-benar bertobat dan dia yakin tidak akan terjerumus lagi, maka lebih baik dia bertobat sendiri, dia menyembunyikan aibnya. Dia tidak perlu mengaku untuk minta dihukum. Ini terkait dengan zina. Kenapa? Karena kalau dia mengaku, dia akan menampakkan aibnya. Ini juga mudarat yang lain, dosa yang lain. Jadi keadaan yang kedua malah lebih afdal, dia sembunyikan aibnya dan dia berzina. Makanya jemaah sekalian, termasuk kesalahan besar orang yang sudah menikah kemudian dia ceritakan kepada pasangannya zina yang pernah dia lakukan dahulu. Naudzubillah. Ini kesalahan besar. Menceritakan aib kita ini termasuk dosa besar. Pertanyaan hampir-hampir mirip ya, tentang orang yang bertobat. Apakah masih dapat azab kubur? Sudah kita jawab tadi. Ini sama juga, orang yang dapat musibah. Apabila seseorang mati syahid, misal karena sakit atau tertimpa reruntuhan, namun selama di dunia pernah berbuat dosa seperti jarang sholat dan sebagainya, apakah syuhada tersebut akan mendapatkan siksa kubur? Pertama, orang yang mati syahid yang tidak dapat siksa kubur adalah yang mati syahid di medan jihad. Itu khusus bagi mereka. Bukan yang mati syahid tertimpa sesuatu yang terbakar. Itu betul mati syahid, tapi tidak dapat keutamaan bebas dari azab kubur. Namun dia mendapatkan keutamaan secara umum, yaitu terhapusnya dosa karena musibah. Terhapusnya dosa karena musibah, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, kalau dia enggak sholat, di sini disebutkan dia jarang sholat, artinya dia masih sholat. Maka ulama beda pendapat. Apakah orang yang dihukumi kufur karena tidak sholat adalah yang meninggalkan semua sholat, ataukah cukup satu sholat yang dikuatkan oleh lajnah daimah walaupun hanya satu sholat? Makanya Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu.
faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan satu solat asar, terhapuslah amalannya. Satu solat asar, siapa yang meninggalkannya, terhapuslah amalannya. Jadi walaupun dia mati syahid di medan jihad tapi nggak solat, amalannya terhapus, nggak ada gunanya. Apalagi cuma mati syahid selain daripada medan jihad. Bagaimana kalau satpam di bank syariah, apakah masih terkena riba? Kalau bank syariah beneran, tentu tidak. Tapi kalau ternyata bukan bank syariah beneran, di dalamnya masih ada transaksi riba, bagaimana hukumnya menjadi satpam di situ? Sebagian ulama membolehkan dengan niat dia menjaga keamanan harta kaum muslimin, bukan niat untuk melancarkan transaksi riba. Dan ini satu-satunya yang bekerja di lembaga ribawi yang dibolehkan oleh syariat, karena menjaga keamanan harta itu diperintahkan oleh syariat. Ini difatwakan oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Tapi jadi dengan niat menjaga keamanan harta kaum muslimin. Kalau dia niat melancarkan transaksi riba, ya dia mendapatkan dosa tolong menolong dalam riba. Apakah orang yang jarang atau malas menuntut ilmu agama, akan tetapi dia pernah belajar ilmu agama itu, termasuk orang yang melaksanakan kewajiban dalam hadis wajibnya menuntut ilmu? Kalau yang dia pelajari permasalahan-permasalahan pokok dalam agama dan sudah dia amalkan, walaupun setelah itu dia jarang belajar ilmu agama, maka dia sudah pada tahap yang selamat. Yang penting dia sudah tahu pokok-pokoknya. Walaupun dia belum mempelajari cabang-cabangnya, hanya saja tentu ada kekurangan besar dalam dirinya. Dan permasalahannya, apakah seseorang itu bisa memastikan dia sudah mempelajari semua pokok-pokok agama, tinggal cabang-cabangnya yang belum? Nah, ini sulit. Dan menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah itu sampai kapan? Sampai akhir hayat kita kan? Jadi nggak bisa berhenti. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Pertanyaan terakhir, kertas terakhir, 2 pertanyaan. Apakah termasuk ke dalam perbuatan dusta yang terancam azab kubur apabila membuat laporan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan? Ya jelas. Semua kedustaan, apapun itu, tidak ada pengecualian, semua kedustaan. Kecuali dalam kondisi darurat, atau jika dia jujur akan muncul mudarat besar. Seperti ada orang bertanya, di mana si fulan? Saya mau membunuh dia. Maka berdusta dalam hal ini bahkan wajib, nggak boleh dia jujur. Tapi kalau dia bisa melakukan tauriyah, itu lebih bagus. Tauriyah itu dia bermaksud lain, orang memahami lain. Ya, misalkan dia berpindah tempat, kemudian dia mengatakan, sejak saya berdiri di sini saya nggak melihat dia. Memang tadi dia lihat, tapi sejak berdiri di sini tidak melihat. Maka dia selamat dari dusta. Kata para ulama, itu lebih baik. Itu lebih baik. Apakah orang yang terlibat dalam transaksi riba tetapi tidak sebagai pemakan riba juga terancam azab kubur? Ya, karena dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba dan menulis transaksinya dan 2 orang saksinya, dan beliau bersabda mereka semuanya sama. Hadis ini pun bukan pembatasan. Artinya semua, siapa saja yang terlibat, yang memperbaiki komputernya, yang memperbaiki AC-nya, semuanya yang terlibat dalam melancarkan transaksi riba itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semuanya sama, karena mereka tolong menolong dalam perbuatan dosa.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari semua perbuatan dosa dan azab baik di dunia maupun di kubur dan di alam akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.